Sebetulnya ada dua yang mau berbagi pengalaman. Nggak apa-apa, langsung kita sepakati apa saya duluan apa pasti duluan. Dan saya duluan. Baik. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah live kita? Sudah live? Oh, sudah. Oh, iya. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagi pengalaman rohani saya karena nanti Bapak Pendeta Muda Joksen Pardosi STH yang akan berkhotbah secara live streaming. Tapi hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya untuk yang kedua kali ya, live setelah 2 minggu yang lalu. Nah, jadi saya ada komitmen mau rutin Pak, mau membagi pengalaman rohani saya secara live streaming. Karena hari ini sebetulnya saudara kita dari Tanjung Priok juga ingin gabung di sini, cuma mereka karena ada yang sakit, jadi mereka mengikuti saja dari rumah secara live streaming. Tadi saya sudah diberitahu Pak, kami sementara dari rumah dulu mengikuti dari Jemaat Tanjung Priok, ya. Puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya, kesaksian saya tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Ya, maksudnya bukan karena saya paham betul tentang apa yang terjadi di sana, tapi kita tahu bahwa sejarah manusia, sejarah kehidupan di dunia ini tidak akan bisa lepas dari apa yang disebut dengan tanah Palestina atau bangsa Israel itu sendiri, ya. Nah, yang mau saya saksikan saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya dikirimi video dan juga artikel-artikel dengan bermacam-macam dukungan, ya, dukungan terhadap Israel yang sedang serang menyerang dengan Palestina, gitu ya, itu yang terjadi saat ini. Nah, tapi kesan yang saya tangkap adalah bahwa dari pesan yang disampaikan melalui YouTube, melalui artikel dan sebagainya, bahwa kalau kita mendukung Israel, kita pasti lebih diberkati oleh Tuhan, gitu. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, benar juga ya, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya. Tapi yang mau kita tanyakan adalah, apakah memang benar saat ini bangsa-bangsa lain kita diberkati oleh Tuhan melalui bangsa Israel, ataukah bukan itu yang sedang Tuhan lakukan saat ini? Nah, itu yang penting yang mau saya sedikit sampaikan kesaksian saya dari firman Tuhan. Nah, saudara, tentunya semua orang yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada bangsa Israel itu diambil dari Alkitab. Dari Kejadian berapa? Dari Kejadian pasal 12. Bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham dan keturunannya memberikan tanah itu
sebagai tanah perjanjian, ya, untuk selama-lamanya. Bukan untuk beberapa tahun atau beberapa ribu tahun, tapi untuk selama-lamanya, gitu, ya. Nah, saudara, tetapi kita tahu bahwa rencana Tuhan untuk bangsa Israel itu, ya, ketika Yesus datang ke dunia melayani mereka, dan Yesus memberitakan berita kerajaan itu kepada mereka dan menawarkan berita kerajaan surga itu kepada bangsa Israel, dan kita tahu mereka tidak menolak. Israel keturunan daripada Abraham itu, ya, mereka menolak, dan puncak penolakan mereka adalah ketika mereka menyalibkan Yesus Kristus. Meskipun sedikit waktu lagi diberikan penawaran kepada mereka, tetapi toh penawaran itu pun ketika Roh Kudus turun, ya, ke atas murid-murid pada waktu itu, Roh Kudus turun, tapi kita tahu Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka juga bunuh itu, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, apa yang direncanakan oleh Allah dari awal supaya kerajaan itu, kerajaan surga itu disebarkan melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, itu akhirnya tertunda, ya, bukan dibatalkan, saudara-saudara, tertunda. Karena banyak juga gereja-gereja yang percaya bahwa Israel yang di Alkitab itu pada kenyataannya sudah tidak ada dalam hubungan dengan janji Tuhan. Banyak, Pak, yang percaya seperti itu. Tapi saya mengajak kita untuk melihat dulu di Roma pasal 11, ya, Roma pasal 11. Roma pasalnya yang ke-11, ya, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ayat 25 sampai ayatnya yang ke-31. Judul perikopnya di atas itu penyelamatan Israel. Ya, penyelamatan Israel. Ya, penyelamatan Israel. Kita baca dari 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. 26. Dengan jalan demikian, nah, seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, ini ada banyak berkat yang bisa kita dapat dari sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi dikatakan, jangan menganggap dirimu pandai. Siapa ini? Ini bangsa lain tentunya dengan bangsa Israel. Ya, kita bangsa lain. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini sudah pintar sampai kita tahu rahasia ini. Begitu. Rahasia apa? Bahwa sebagian daripada orang Israel itu tegar hatinya, keras hatinya, sampai jumlah yang penuh daripada bangsa-bangsa lain, yaitu kita, ya, yang percaya sampai penuh menjadi orang yang diselamatkan, ya, saudara, sampai jumlahnya penuh. Berarti artinya ada suatu jumlah yang Tuhan inginkan. Sebetulnya Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan, tapi kenyataannya kan enggak. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak mau, tapi karena orang yang tidak mau percaya. Tapi pasti ada waktunya berakhir program Tuhan bagi penyelamatan bangsa lain, yaitu kita. Itu maksudnya di sini. Pasti ada akhirnya. Nah, dengan berakhirnya itu dikatakan di ayat yang ke-26, dengan jalan demikian, dengan jalan berakhirnya program bagi kita, gereja tubuh Kristus saat ini,
ya, maka dikatakan bangsa Israel kembali diurusi oleh Tuhan, bangsa Israel akan mendapatkan keselamatan. Jadi apakah bangsa Israel saat ini mendapat keselamatan sesuai dengan janji Allah dengan Abraham secara bangsa? Tidak. Ya. Justru bangsa Israel saat ini, kalau kita lihat gambarannya adalah ayatnya yang ke-28 dikatakan apa? Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Injil mana ini? Ya, itu Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain. Itu batu sandungan buat mereka. Apa itu? Yesus mati disalibkan, menghapus semua dosa. Itu batu sandungan bagi bangsa Israel saat ini. Ya, sehingga bukan bangsa Israel menjadi channel saluran berkat Tuhan saat ini, tidak, tapi salib Kristus murni kasih karunia Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Iya. Jadi karena itu tidak ada efek dukung-mendukung kepada Israel saat ini dalam kaitan dengan berkat Tuhan kepada bangsa lain. Tapi siapa yang percaya pada salib Kristus, itulah yang diberkati oleh Tuhan saat ini. Amin. Iya. Nah, tapi saudara ingat tadi dikatakan apa? Walaupun bangsa Israel sedang jatuh saat ini, bukan berarti janji Tuhan kepada Abraham itu sudah batal dengan keturunan Abraham kepada Israel. Bukan batal, ditunda. Kenapa? Karena kalau jumlah yang penuh kita orang yang percaya diselamatkan, ya, kemudian nanti akan diakhiri di mana? Akan diakhiri dengan rapture, pengangkatan di udara. Itu yang dikatakan Alkitab. Ya kan? Sesudah kita diangkat, barulah Tuhan datang apa? Sebelum Tuhan datang kedua kali, terjadilah masa sengsara di mana? Di bumi ini, di bawah anti-Kristus. Ya. Corona bukan karena anti-Kristus. Belum. Kalau tanda-tanda mungkin saja. Tapi belum itu. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau masa sengsara sudah terjadi di bumi ini, mestinya kita sudah tidak ada lagi di sini, kan? Nah, kenyataannya kita masih ada di sini. Begitu. Berarti jumlahnya masih belum penuh. Masih harus terus kita memberitakan Injil kepada semua. Ya. Kemudian, ya, sesudah kita diangkat, masa sengsara terjadi di bumi, kemudian setelah itu Yesus datang kedua kali untuk mengurusi bangsa Israel, bangsa pilihannya itu, saudara-saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali mengurusi bangsa Israel, tidak perlu drone untuk menangkis atau untuk menangkal rudal, tidak perlu. Nah, itu buktinya bahwa Israel saat ini bukanlah Israel yang sedang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di dunia ini. Tapi siapa yang dipakai jadi saluran berkat bagi semua bangsa di dunia itu? Gereja tubuh Kristus. Amin. Saudara dan saya, setiap orang yang percaya, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, itulah saat ini yang dijadikan Tuhan menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di dunia ini. Tanpa Israel. Amin. Tanpa Israel, itu kesalahan mereka. Kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Tapi Tuhan itu setia, mereka juga nanti akan dipulihkan. Amin. Sesudah kita sudah diangkat ke surga. Ini yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Jadi saudara-saudara, karena itu tidak ada efek daripada urusan dukung-mendukung antara Israel dan Palestina. Kita doakan saja supaya semua orang di dunia ini mau menerima salib Kristus. Amin. Karena disitulah damai sejahtera. Seandainya orang Israel saat ini, ya, kalau benar orang Israel saat ini menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini, berarti mereka sudah menerima Yesus, kan? Ya. Tapi kenyataannya mereka tidak menerima Yesus saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak mungkin orang Israel bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa di dunia ini tanpa mereka menerima Mesias. Tidak mungkin. Betul kan? Itu yang dikatakan oleh kita. Lalu bagaimana nasib orang Israel saat ini? Sama seperti kita nasibnya. Kalau mereka percaya pada salib Kristus, mereka akan ikut kepada program Allah, yaitu program surga. Amin. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, benar-benar mereka akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor lagi. Ya, mereka akan memimpin semua bangsa di dunia ini bersama dengan Yesus sebagai Raja, dan orang Israel, Musa, Daniel, dan semuanya menjadi imam-imam Allah di bumi ini. Ya, saudara.
Nah, jadi saya saudara-saudara sangat bersyukur sekali karena ada satu ayat lagi yang mau kita lihat di Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat. Ya, ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup saya secara pribadi dan juga pelayanan saya. Saya akui itu, Pak. Efesus 1 ayat 13 ini sangat luar biasa. Dikatakan di sini apa? Di dalam Dia. Di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran. Amin. Karena mendengarkan firman kebenaran. Ini luar biasa. Jadi kalau orang tidak memiliki firman kebenaran, bukan berarti sekedar Kejadian sampai Wahyu. Iya benar, itu memang firman kebenaran, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Nah, Injil keselamatan ini harus dengan jelas dipahami oleh setiap orang, oleh setiap gereja, supaya bisa menjadi saluran berkat. Kalau tidak, bukan saluran berkat, malah jadi saluran apa? Saluran kutuk. Ya kan? Nah, kalau misalnya seseorang atau satu kelompok atau gereja saat ini tidak benar-benar memahami firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan kita sudah tahu, Injil keselamatan itu adalah berbicara tentang apa? Percaya kepada Yesus yang mati menghapuskan semua dosa. Amin. Bukan sebagian dosa. Ya, saudara-saudara. Orang beragama Kristen saat ini percaya Yesus mati hapus dosa, tapi sebagian. Mana buktinya? Ya, mereka masih minta untuk dosanya dihapus. Itu buktinya, berarti masih ada yang belum. Ya kan? Sedangkan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Ini berkat yang sangat luar biasa saat ini bagi seluruh umat manusia. Amin. Dan ketika apa? Dan ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berbeda dengan orang Israel. Kalau orang Israel, mereka harus menunggu turunnya Roh Kudus. Gak langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu bedanya. Ya, mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Nah, saudara tahu gereja saat ini banyak yang masih menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Saya tidak tahu turun dari mana lagi. Karena di sini dikatakan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Langsung Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Dan itu secara apa? Permanen, bukan keluar dan datang dan pergi, tidak. Itu bukan kebenaran kasih karunia saat ini. Nah, ini berkat, saluran berkat bagi semua orang saat ini. Dan saudara harus memberitakan ini. Amin. Ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Sampai kapan ini? Sampai tubuh kita ini diubah. Kapan? Pada saat nanti Yesus datang di awan-awan. Amin. Itu jauh, saudara, panjang, lama, dan selama-lamanya Tuhan Yesus akan menjamin keselamatan kita karena Roh Kudus sudah termeterai. Amin. Jadi jangan pernah ragu. Nah, itu maksudnya. Poinnya di situ. Jangan pernah ragu dalam kehidupan kita bahwa hidup kita ini sudah di jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin, saudara. Dan Tuhan mau kita dijadikan jadi saluran berkat bagi semua orang. Saya bersyukur sekali hari ini. Dan saya juga mohon doanya juga buat saya. Karena apa? Karena saya juga berkomitmen dan rindu sampai Tuhan Yesus datang atau selama hidup saya mau tetap memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Sampai saat ini saya tetap setia. Sudah 27 tahun saya bukan memberitakan yang lain, tapi memberitakan tentang Yesus mati hapus semua dosa. Dan puji Tuhan banyak juga orang yang terberkati. Dan saudara juga pasti dipakai oleh Tuhan. Semuanya kita. Ya, terima kasih saudara. Itu kesaksian saya. Saya kembalikan kepada Bapak Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih.